Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan perkenalkan nama saya Lutiari dengan NIM 2104168. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai TCP IP. Nah, apa itu TCP IP? TCP IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah gabungan dari protokol TCP dan IP sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Nah, protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena protokol tersebut merupakan gabungan dari kumpulan-kumpulan protokol atau protokol suite. Selanjutnya, adapun sejarah dari TCP/IP dan perkembangannya. Nah, ini dimulai dari lahirnya ARPANET, yaitu jaringan paket switching digital yang didanai oleh DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency pada tahun 1999. Sementara itu, ARPANET terus bertambah besar hingga protokol yang digunakan pada waktu itu tidak mampu lagi menampung jumlah node yang semakin banyak. Oleh karena itu, DARPA mendanai pembuatan protokol komunikasi yang lebih umum, yakni TCP/IP. Nah, TCP/IP ini diadopsi menjadi standar ARPANET pada tahun 1983. Perkembangan pada TCP/IP yang diterima luas dan praktis menjadi standar de facto jaringan komputer berkaitan dengan ciri-ciri yang terdapat pada protokol itu, yang merupakan keunggulan dari TCP/IP. Nah, keunggulan yang dimaksud itu yang pertama, perkembangan protokol TCP/IP menggunakan standar protokol terbuka sehingga tersedia secara luas. Yang kedua, tidak tergantung pada perangkat keras atau sistem operasi jaringan tertentu sehingga TCP/IP cocok untuk menyatukan bermacam-macam network, misalnya internet, entering, dial-up, line, X25net, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, cara pengalamatannya ini bersifat unik. Dalam skala global, memungkinkan komputer dapat mengidentifikasi secara unik komputer yang lain dalam seluruh jaringan, walaupun jaringannya sebesar jaringan Worldwide Internet. Dan yang keempat, TCP/IP memiliki fasilitas routing dan jenis-jenis layanan lainnya yang memungkinkan diterapkan pada Internet World. Nah, adakah perbedaan dari TCP dan IP? TCP dan IP adalah dua protokol jaringan komputer yang terpisah. Tetapi pada TCP merupakan server yang memiliki bagian untuk memperoleh alamat tujuan pengiriman data. Sedangkan pada TCP bertanggung jawab untuk pengiriman data setelah alamat IP ditemukan. Jadi tidak bisa TCP dan IP dibedakan karena mereka sering digunakan bersama-sama. Nah, TCP/IP dan model TCP/IP sekarang dikenal sebagai terminologi. Adapun fungsi dari TCP/IP yang pertama yaitu mengirimkan file yang sudah transkripsi dari satu komputer ke komputer lain. Yang kedua, melakukan remote login komputer dari jarak jauh. Yang ketiga, mengirim dan menerima mailing dari komputer lain. Yang keempat, menggunakan fitur network file system. Yang kelima, melakukan perintah massal pada komputer yang terhubung dalam jaringan. Dan yang keenam, memungkinkan Anda untuk menggunakan fitur name server. Selanjutnya, perbedaan TCP/IP dan OSI. Nah, pada OSI model ini terdapat yang pertama itu ada application layer, yang kedua presentation layer, yang ketiga session layer, yang keempat transfer layer, yang kelima network layer, yang keenam ada data link layer, dan yang ketujuh physical layer. Sedangkan pada TCP/IP hanya ada 4 model, yaitu application layer, transfer layer, internet layer, dan link layer. Adapun penjelasan dari arsitektur atau lapisan yang terdapat pada TCP/IP, yaitu yang pertama application layer. Fungsi dari application layer yaitu bertugas untuk melayani permintaan data
atau servis aplikasi pada layar ini menunggu di portnya masing-masing pada suatu antrian untuk diproses. Nah, yang bekerja pada layar ini ada beberapa aplikasi. Nah, aplikasi yang pertama yaitu Network Terminal Protocol atau yang dikenal dengan Telnet. Ini tugasnya yaitu sebuah protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Dan untuk aplikasi kedua yaitu File Transfer Protocol atau FTP, yaitu adalah sebuah protokol internet yang berada dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan data. Untuk aplikasi yang ketiga, yaitu ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Ini digunakan untuk mengirimkan email atau electronic mail. Untuk aplikasi selanjutnya yaitu Domain Name Service atau DNS. Nah, DNS ini digunakan untuk memetakan IP address ke dalam nama tertentu. Untuk selanjutnya SNMP, yaitu Simple Network Management Protocol. SNMP digunakan untuk protokol yang menjadi pengelola jaringan komputer secara remote. Dan selanjutnya ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk mentransfer dokumen dalam World Wide Web, web browser yang berfungsi untuk menjawab antara klien dari server dan membuat hubungan TCP/IP ke port tertentu di host sebuah server HTTP. Selanjutnya yaitu ada Network File System atau NFS. NFS ini umumnya menggunakan protokol Remote Procedure Call yang berjalan di atas UDP dan membuka port UDP dengan port number 2049 untuk komunikasi antara klien dan server di dalamnya. Selanjutnya yaitu ada Transport Layer. Fungsi dari Transportation Layer ini untuk membentuk sebuah sambungan antara host penerima dan pengirim sebelum kedua host tersebut berkomunikasi dan seberapa sering kedua host ini akan mengirim acknowledgement dalam sambungan tertentu satu sama lainnya. Nah, Transport Layer hanya terdiri dari dua macam protokol, yaitu ada Transmission Protocol atau TCP, yang kedua yaitu User Datagram Protocol atau UDP. Untuk lapisan TCP yang ketiga yaitu Internet Layer. Nah, fungsi dari layer internet pada TCP/IP yaitu berisi protokol yang mempunyai tanggung jawab dalam pengalamatan dan enkapsulasi paket data jaringan. Nah, pada Internet Layer terdiri dari beberapa protokol, yaitu IP atau Internet Working Protocol, ARP atau Address Resolution Protocol, RARP yaitu Reserve Address Resolution Protocol, ICMP atau Internet Control Message Protocol, IGMP yaitu Internet Group Message Protocol, dan DHCP yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. Untuk lapisan yang terakhir yaitu ada Physical Layer. Physical Layer sering disebut juga sebagai Network Interface Layer atau Data Link Layer. Nah, lapisan ini merupakan lapisan terbawah dari TCP/IP dan bertugas mencari pengalamatan perangkat keras dan protokol yang memungkinkan transmisi fisik data. Nah, Physical Layer terdiri dari protokol yang beroperasi hanya pada link, yakni sebuah komponen jaringan yang menghubungkan node atau host dalam jaringan. Nah, bagaimana cara kerja TCP/IP? Yaitu yang pertama-tama, protokol akan memecah data hingga menjadi kecil, dan selanjutnya data tersebut dikirimkan melalui media. Nah, paket data memiliki lebar berbeda dan juga memiliki alamat pengirim, sehingga bisa sampai ke tempat tujuan yang tepat. Langkah selanjutnya yaitu data yang sudah dipecah ini dan memiliki alamat, selanjutnya akan dikirim melalui router. Router berfungsi untuk mengantarkan paket ke tujuan masing-masing. Langkah yang terakhir,
Setelah dikirim melalui router, paket data akan sampai ke tempat tujuan dan dapat dibuka melalui komputer lain. Nah, terdapat beberapa layar dan masing-masing memiliki tugas tersendiri untuk mengirimkan paket tersebut. Selanjutnya ada addressing. Nah, protokol TCP/IP menggunakan dua buah skema pengalamatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan sebuah komputer dalam sebuah jaringan atau jaringan dalam sebuah network. IP addressing. Nah, IP addressing yang berupa alamat logis yang terdiri dari 32 bit atau 4 oktet berukuran 8 bit. Nah, dengan menggunakan subnet mask yang diasosiasikan dengannya, dua alamat IP pun dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni network identifier yang dapat mengidentifikasikan jaringan lokal dalam sebuah internet network, dan ada host identifier yang dapat mengidentifikasikan host dalam jaringan tersebut. Selanjutnya, IP address. Nah, IP address atau Internet Protocol Address adalah suatu identitas numerik yang dilabelkan kepada suatu alat seperti komputer, router, atau printer yang terdapat dalam suatu jaringan komputer yang menggunakan Internet Protocol sebagai sarana komunikasi. Nah, fungsi IP address ini ada dua, yaitu sebagai alat identifikasi host atau interface pada jaringan, dan sebagai alamat lokasi jaringan. Pada format IP address, biasanya pengelamatan IP address menggunakan bilangan biner. Namun, supaya lebih mudah ditulis dan dibaca oleh manusia, maka IP address ditulis dengan bilangan 4 desimal yang masing-masing dipisahkan oleh titik. Nah, format penulisan ini disebut dengan Doctet Decimal Notation. Selanjutnya ada format IP address V4. Nah, IP address V4 ini terdiri berbagai jenis alamat yang tergolong menjadi 3 bagian, yaitu ada unicast, multicast, dan broadcast. Adapun pembagian dari kelas IP V4 ini. Nah, kelas A, rentan angka IP-nya dimulai dari angka 0 sampai 126. Nah, jumlah alamat IP ini maksimalnya 16.77.216 dan jumlah jaringannya maksimal 127. Untuk kelas B, rentan angka IP-nya dimulai dari 128 sampai 191. Nah, jumlah alamat IP-nya yaitu maksimal 1.048.576 dan jumlah jaringan maksimalnya 16.384. Untuk kelas C, rentang angka IP-nya yaitu 192 sampai 223. Nah, jumlah alamat IP-nya maksimal 65.536. Dan untuk jumlah jaringannya maksimalnya itu 2.097.152. Nah, untuk kelas D, rentang angka IP-nya dimulai dari 224 sampai 239. Sedangkan untuk kelas E, rentang angka IP-nya dimulai dari 140 sampai 255. Selanjutnya, kategori IP address. Kategori IP address ini ada 4. Yang pertama, IP publik. IP publik merupakan IP address yang dapat diakses di jaringan internet. Terus yang kedua, ada IP private. Pada arsitektur IP address, private IP address adalah IP address yang diperuntukkan untuk jaringan lokal. IP private tidak boleh ada di jaringan internet dan tidak dapat diakses di jaringan internet. Untuk yang ketiga, address dinamis, yaitu dynamic IP address. Jenis IP address ini merupakan pemberian otomatis dalam jaringan publik dan pribadi. Dan yang terakhir yaitu IP address statis, yaitu berlawanan dengan IP dinamis. Nah, IP address ini statisnya tidak pernah berubah. Adapun service pada protokol TCP/IP atau layanan pada TCP/IP ini. Nah, yang pertama ada File Transfer Protocol atau FTP. Nah, FTP ini memungkinkan pengguna komputer yang satu untuk dapat mengirim ataupun menerima berkas ke sebuah host
di dalam jaringan. Yang kedua yaitu remote login. Nah, atau Network Terminal Protocol yang memungkinkan pengguna komputer dapat melakukan login ke dalam suatu komputer di dalam suatu jaringan secara jarak jauh. Yang ketiga, komputer mail. Nah, komputer mail digunakan untuk menerapkan sistem surat elektronik. Yang keempat, Network File System atau NFS, yaitu digunakan sebagai pelayanan akses berkas-berkas yang dapat diakses dari jarak jauh yang memungkinkan klien-klien untuk mengakses berkas pada komputer tersebut. Yang kelima, yaitu Remote Execution. Remote Execution digunakan pengguna komputer untuk menjalankan suatu program tertentu di dalam komputer yang berbeda. Dan yang keenam, yaitu Name Server. Name Server digunakan sebagai penyimpanan basis data nama host yang digunakan pada internet. Adapun kelebihan dan kekurangan pada TCP/IP. Kelebihan TCP/IP yang pertama, membantu membangun koneksi antara berbagai jenis komputer. Yang kedua, bekerja secara independen dari OSI. Yang tiga, mendukung banyak routing protokol. Yang keempat, menggunakan arsitektur klien server yang sangat terukur. Yang kelima, dapat dioperasikan secara mandiri. Yang keenam, ringan dan tidak dapat membebani jaringan atau komputer. Selain kelebihan, ada juga kekurangan dari TCP/IP. Kekurangan yang pertama yaitu rumit untuk diatur dan dikelola. Yang kedua, lapisan transport tidak menjamin pengiriman paket. Yang ketiga, tidak mudah untuk mengganti protokol di TCP/IP. Yang keempat, tidak secara jelas memisahkan konsep layanan, antarmuka, dan protokol, sehingga tidak cocok untuk menggambarkan teknologi baru di jaringan baru. Dan yang kelima, sangat rentan terhadap synchronization attack yang merupakan jenis DDoS di mana pelakunya menggunakan TCP/IP. Mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.